Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik molekular, bioinformatika, dan genetika populasi. Adapun anggota kelompok 7 itu, yang pertama ada Anissa Viola Elviza dengan NPM 007, yang kedua itu ada saya sendiri, Aida Salsabila ANW, dengan NPM 028, yang ketiga ada Rahtan Agil Fahrozi dengan NPM 032, yang keempat ada Amanda Syakilandri Halil dengan NPM 053, dan yang terakhir ada Febi Nur Cahyanti dengan NPM 054. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai definisi teknik molekular, yang kedua yaitu teknik-teknik molekular, yang ketiga penggunaan bioinformatika, dan yang terakhir itu ada genetika populasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk materi yang pertama itu akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi teknik molekular, di mana teknik molekuler ini atau teknik biologi molekuler merupakan ilmu pengetahuan multidisiplin ilmu dari biokimia, biologi sel, dan genetika yang mempelajari aktivitas biologi pada level molekular, termasuk interaksi antara perbedaan tipe DNA, RNA, protein, dan biosintesisnya. Di mana berikutnya yaitu biologi molekular merupakan salah satu bidang inovasi ilmiah dan teknis yang paling cepat berkembang dan memiliki efek mendalam pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Konten biologi molekular adalah kompleks, sangat abstrak, dan berakar pada beragam disiplin ilmu mulai dari pure science atau matematika, kimia, dan fisika hingga applied science atau kedokteran dan pertanian. Next. Selanjutnya ada teknik-teknik molekuler, yang dimana pertama itu ada ekspresi cloning atau retriksi dan ligasi DNA, kedua polimerase chain reaction atau VCR, ketiga ada elektroforesis DNA dan protein, yang keempat ada isolasi RNA, DNA, dan protein. Next. Yang berikutnya ada ekspresi cloning, di mana dalam teknik ini DNA coding untuk suatu protein bunga cloning atau menggunakan PCR dan enzim restriksi ke dalam sebuah plasmid atau dikenal sebagai vektor ekspresi. Yang berikutnya ada retriksi DNA, yang dimana pemotongan DNA menggunakan enzim retriksi. Dan kemudian ada beberapa macam enzim DNA, retriksi endonuklease. Seperti contohnya yaitu BAM-HI, SAL, X-HOI, dan sebagainya. Kemudian ada tiap enzim spesifik terhadap kode genetik DNA. BAM-HI hanya akan memotong DNA dengan kode GGA-TCC. Di mana kemudian ada ligasi DNA, di mana penggabungan DNA menggunakan enzim ligase. Proses ini memerlukan kode genetik yang sesuai antara kedua DNA yang digabungkan, dan bersama dengan retriksi DNA, proses ini berperan dalam cloning gen. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anissa yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua itu, teknik yang kedua itu ada PCR, yang mana di sini merupakan metode perbanyakan gen DNA menggunakan reaksi berantai yang dibantu oleh enzim DNA polimerase. Nah, dalam hal ini tuh memerlukan primer, yaitu DNA spesifik dengan panjang 18-24 pp. PCR ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada denaturasi, kemudian annealing, dan yang ketiga elongasi. Denaturasi itu yaitu pemisahan untai ganda DNA, yang mana pada tahap ini itu panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA berantai tunggal yang disebut dengan single strand DNA. Kemudian pada tahap kedua yaitu annealing. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens single strand DNA. Dan yang terakhir itu ada tahap elongasi, yaitu tahap pembentukan DNA atau gen baru, di mana
Pada suhu ini, tak polimerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA baru. Yang tahap yang ketiga yaitu ada elektroforesis DNA dan protein. Yang elektroforesis DNA itu merupakan suatu metode untuk melihat DNA atau protein berdasarkan panjang basa DNA atau berat molekulnya protein. Proses pemisahan molekul itu berdasarkan ukuran dan muatannya di atas medan listrik yang memanfaatkan muatan negatif pada DNA protein. Nah, pada protein itu dinamakan SDS page. Di sini ada pengertian DNA elektroforesis DNA dan protein. Nah, untuk elektroforesis DNA sendiri itu umumnya menggunakan metode elektroforesis gel agaros. Metode elektroforesis tersebut pada prinsipnya melibatkan fase stasioner yang berupa gel agaros dan fase gerak berupa buffer tris asetat atau trisborat. Nah, elektroforesis DNA ini merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Molekul DNA yang bermuatan negatif, sehingga di dalam medan listrik akan bermigrasi melalui matriks gel menuju kutub positif atau anoda. Untuk elektroforesis protein sendiri, yaitu sering digunakan untuk karakterisasi protein berdasarkan berat molekul. Salah satu metode elektroforesis yang sering dipakai adalah SDS page, yang merupakan metode standar pengujian terhadap berat molekul protein. Nah, elektroforesis protein ini adalah uji laboratorium untuk menentukan jenis globulin, yaitu ada alfa, beta, dan gamma, serta albumin. Nah, proses terjadinya elektroforesis itu dapat dilakukan dengan mengalirkan partikel koloid ke dalam medan listrik sehingga koloid bermuatan akan terserap oleh medan listrik. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Untuk prinsip kerja elektroforesis akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada saudari Amanda disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip kerja elektroforesis. Prinsip dasar elektroforesis adalah molekul dan partikel bermuatan akan bergerak ke arah elektrode yang memiliki muatan berlawanan di bawah pengaruh medan listrik. Senyawa partikel bermuatan dalam medan listrik yang bermuatan negatif bergerak ke anoda positif, yang bermuatan positif akan bergerak ke katode negatif. Hasil yang didapatkan dari elektroforesis adalah elektroforegram yang memberikan informasi mengenai seberapa cepat perpindahan komponen. Next. Kemudian untuk teknik elektroforesisnya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu elektroforesis larutan. Pada teknik ini, larutan penyangga yang mengandung makromolekul ditempatkan di dalam suatu kamar tertutup dan dialiri oleh arus listrik. Yang kedua yaitu elektroforesis zona. Pada teknik ini menggunakan suatu bahan padat yang berfungsi sebagai media penunjang yang berisi larutan penyangga dan disebut juga elektroforesis gel dengan dua buah model yaitu horizontal dan vertikal. Next. Kemudian isolasi DNA atau RNA. Isolasi DNA atau RNA merupakan langkah awal yang harus dikerjakan dalam rekayasa genetika sebelum melangkah ke dalam proses selanjutnya. Prinsip dasar isolasi total DNA atau RNA ini yaitu dari jaringan dengan memecah dan mengekstraksi jaringan tersebut sehingga akan terbentuk ekstrasel yang terdiri atas sel-sel jaringan, DNA dan RNA. Kemudian, ekstrasel dipurifikasi sehingga dihasilkan pelet sel yang mengandung DNA atau RNA total. Prinsip-prinsip isolasi DNA plasmid hampir sama dengan isolasi total DNA atau RNA dari jaringan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu isolasi protein, yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk memisahkan protein dari makromolekul lain yang tidak diinginkan. Teknik isolasi protein ini harus mempertimbangkan sifat-sifat fisik dan kimiawi dari protein tersebut agar tidak terjadi perubahan konformasi dan aktivitasnya. Pada proses isolasi protein terdapat beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan teknik gel elektroforesis. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Amanda. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudara Rahtan. Kepada saudara Rahtan disilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Tolong slide-nya. Next slide. Oke, yang selanjutnya penggunaan bioinformatika yang merupakan kombinasi cabang ilmu biologi, ilmu komputer, sistem informasi, matematika, kedokteran, farmakologi, fisika, kimia, dan statistika. Secara umum, penggunaan bioinformatika dengan menggabungkan berbagai teknologi informasi yang akan mempercepat kalkulasi dan klasifikasi data gen dalam jumlah yang sangat besar untuk dianalisis dan diinterpretasikan oleh para ahli biologi. Secara khusus, pengembangan metode komputasi dan dalam bioinformatika untuk meneliti struktur fungsi dan evolusi gen, protein, dan keseluruhan genom atau suatu organisme. Okay, next. Nah, salah satu pengaplikasian bioinformatika di bidang genomik adalah penelitian dari Benny Alexandra 2019 yang berjudul Penggunaan Workflow dalam Aplikasi Bioinformatika Geneus untuk menganalisis data genomik dalam jurnal Kesehatan Andalas di volume 8. Kemudian, Geneus adalah salah satu aplikasi bioinformatika dengan kelebihan user-friendly dan mengintegrasikan berbagai aplikasi yang umumnya tersedia open source dalam suatu fungsi bernama workflow. Nah, workflow ini sering digunakan dalam penelitian bioinformatika dengan langkah-langkahnya yaitu sejajarkan DNA lalu bangun pohon genetika, dan yang kedua yaitu menyelaraskan DNA melalui muscle cluster W dan genate. Kemudian yang ketiga, identifikasi organisme. Yang keempat, baca peta lalu cari variasi. Kemudian yang kelima, peta membaca setiap urutan referensi. Dan yang keenam yaitu sequence search alleles dan whole tree genetika. Oke, next. Dari penelitian tersebut, didapat kesimpulan bahwa software bioinformatika memberikan efisiensi bagi peneliti terutama dalam menganalisis data genomik dalam ukuran yang besar, serta memudahkan dalam pembuatan pohon filogenik dengan 6 workflow yang sering digunakan tadi. Oke, next. Nah, untuk yang kedua yaitu pengaplikasian di bidang proteomik. Secara umum, proteomik dapat mengkaji proses pembentukan penyakit secara integratif, proses seluler, dan hubungan berbagai macam protein di dalam sel. Dalam 10 tahun terakhir, bidang proteomik ini telah berkembang pesat. Berbagai teknologi baru yang menarik telah dikembangkan untuk menjawab berbagai variasi pertanyaan biologi. Bioinformatik dalam proteomik diterapkan untuk menjawab berbagai pertanyaan biologi yang signifikan dan hasilnya telah menjadi bagian dari literatur ilmiah dan database. Oke, next. Kemudian database proteomik. Yang pertama, integrasi database untuk eksperimen proteomik yang bertujuan untuk menentukan identitas, karakteristik, dan interaksi protein yang ditemukan dalam suatu sistem seluler individu. Kemudian yang kedua, database dari GDPE yang merupakan aplikasi berbasis web dengan database relasional berdasarkan format PREID XML, di mana aplikasi ini mengatur proteomik di sekitar jenis sel. SLA sebagaimana didefinisikan dalam GPDE yang memiliki 4 sifat seperti spesies, jaringan sel, jenis sel. Yang ketiga yaitu database urutan protein. Urutan protein, database menyediakan urutan peptida yang akan dicocokkan dengan spektrum massa tandem oleh mesin pencari. Dengan demikian, protein urutan database yang dipilih akan memiliki dampak yang signifikan pada sensitivitas,
spesifitas dan kecepatan pencarian. Oke. Kemudian teknologi proteomik. Yang pertama, two-dimensional gel electrophoresis. Ide dari analisis keseluruhan bagian protein telah dihasilkan oleh sebuah sel yang muncul pada 20 tahun yang lalu dengan perkembangan two dimensi atau dua dimensi. Gel electrophoresis. Kemudian Kenrick dan Margolis pada tahun 1970 menyatukan isoelektrik alami memusatkan dalam gradien celah sodium dodecyl sulfat polikrilamid gel electrophoresis atau SDS page untuk memperoleh pemisahan dari serum protein. Kemudian separating protein tak serupa dengan genomik. Proteomik tidak ekuivalen dengan PCR. Kemudian yang ketiga, conjugation dari triptik peptid. Pada HPLC dalam hal itu dari protein standar, bagian terdekat yang menghubungkan titik dari P19 tersebut di atas menunjukkan menjadi variasi isoelektrik. Kemudian yang keempat yaitu mass spectrometry, yang merupakan perkembangan saat ini di bidang spektrometri massa biologi adalah penggunaan secara molekuler yang mengkhususkan model luaran untuk secara selektif mengambil keinginan analisis dari solusi utama untuk metric assisted laser desorption atau MALDI massa ketika naiknya spektrometri massa. Terima kasih kepada Saudara Agil yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Feby. Kepada Saudari Feby, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Untuk yang selanjutnya itu adalah pengertian genetika populasi. Genetika populasi itu adalah salah satu cabang ilmu genetika yang mempelajari variasi genetik dalam suatu populasi. Dari objek bahasanya, genetika populasi dapat dikelompokkan sebagai cabang genetika yang berfokus pada pewarisan genetik. Selanjutnya itu adalah hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa dalam populasi besar memiliki perbandingan genotip alami yang selalu konstan dari generasi ke generasi. Kondisi ini hanya akan terjadi tidak ada kekuatan atau faktor-faktor tertentu yang mengubah perbandingan alel dalam lokus. Syarat yang digunakan dalam hukum Hardy-Weinberg yang pertama itu adalah ukuran populasi besar, yang kedua itu adalah populasi terisolasi, yang ketiga itu tidak terjadi mutasi, yang keempat itu ada perkawinan terjadi secara acak, dan yang kelima itu adalah tidak terjadi seleksi alam. Selanjutnya itu adalah frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam populasi. Frekuensi alel adalah frekuensi gen atau gamet, sedangkan frekuensi genotip adalah frekuensi zigot. Penggunaan frekuensi alel memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan frekuensi genotip. Ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama itu adalah rumus frekuensi alel, di mana P ditambah 1 itu adalah sama dengan 1. P ini merupakan frekuensi gen dominan. Yang kedua itu adalah rumus frekuensi genotip, di mana P pangkat 2 ditambah 2 PH ditambah H pangkat 2 itu sama dengan 1, di mana P pangkat 2 itu adalah frekuensi alel homozigot dominan, 2 PH itu adalah frekuensi alel heterozigot, H kuadrat itu sama dengan frekuensi alel homozigot resesif. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi gen. Nah, ada 5 faktor. Yang pertama itu adalah seleksi alam, yang kedua itu adalah pencampuran populasi, yang ketiga itu adalah silang dalam dan silang luar, yang keempat itu adalah mutasi, dan yang kelima itu adalah random genetic drive atau arus genetik acak.
Selanjutnya itu adalah hubungan genetika populasi dengan cabang ilmu biologi lain. Di sini ada 3 hubungan. Yang pertama itu adalah hubungan antara genetika populasi dengan evolusi. Yang kedua itu adalah hubungan antara genetika populasi dengan sistematik. Dan yang terakhir itu adalah hubungan antara genetika populasi dengan sistematik. Selanjutnya saya kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih kepada saudari Feby yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.